Selanjutnya, silakan mempelai pria dan wanita bertukar cincin. KKI hanya milikku. Siapapun tidak boleh merebutnya dariku. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao, ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa. Aku hanya sedikit sulit bernapas. Mungkin depresiku akan kambuh. Jiao Jiao, ayo. Ayi, kamu mau pergi kemana? Jiao Jiao sakit lagi. Aku harus segera mengantarnya ke rumah sakit. Minggir. Aku tidak akan minggir. Ayi, hari ini adalah hari dalam hidup kita yang paling penting. Kamu... Cukup, Lin Xin. Ini adalah masalah hidup dan mati. Tidak bisakah kamu lebih mengerti? Aku mohon padamu. Jangan pergi, ya? Ayi, setidaknya selesaikan dulu pernikahan kita. Pergi. Pergi. Ayi, lihat aja udah bikin kesal. Ayi tunggu. Selama aku masih hidup, kamu akan selamanya takkan bisa lepas dari genggamanku, takkan bisa lepas dari genggamanku. Kamu selamanya hanya milikku sendiri. Tidak ada orang yang bisa merebutmu dariku. Kamu? Jangan lari. Kamu pasti akan kembali kepadaku. Kak Yi, kamu demi aku, meninggalkan Kak Xin sendirian di tempat pernikahan? Apakah dia akan marah? Dengan sikapnya yang seperti penggemar fanatik itu, aku kasih dia 10 nyali, dia juga tidak berani marah padaku. Jiao Jiao, sekarang kamu merasa bagaimana? Aku merasa jauh lebih baik. Sebenarnya akan menikah dengan Nona Lin, tapi di depan Bapak Sheng, membawa selingkuhan untuk berselingkuh. Benar-benar sampah masyarakat. Bukannya kamu bilang dia adalah pasienmu? Cui, kamu dan dia sebenarnya apa hubungannya? Kapan giliranmu, si anjing penjilat, untuk ikut campur urusanku? Di matamu, aku hanyalah seekor anjing penjilat. Lalu bagaimana lagi? Seperti kamu yang tidak punya pekerjaan dan pendidikan, hanya bisa mengandalkan kerja serabutan, sampah. Kamu benar-benar pikir aku akan menikahimu? Tapi kamu pernah bilang akan baik padaku. Demi janji ini, aku menjaganya selama 5 tahun penuh. Selama 5 tahun ini, Apa otakmu babi? Siapa yang mau jatuh cinta sama penjilat? Kamu cuma perempuan. Aku mau menikahimu. Bersyukurlah. kamu. Pergi. Minggir. Sampah mengganggu. Kamu ini perempuan. Siapa yang mau jatuh cinta sama penjilat? Bersyukurlah. Sampah mengganggu. Jiao Jiao, bukannya waktu itu kamu suka sebuah tas? Hari ini aku ajak kamu beli. Benarkah? Kak Yi, kamu baik sekali. Kalian siapa? Mau apa? Aksi. Jangan mendekat, aku direktur rumah sakit pertama. Kalau kalian berani sentuh aku, CEO Sheng tidak akan mengampuni kalian. CEO Sheng, lihat. Masih puas? Ikut campur.
Ayi, kamu sudah pulang? Ayi, makanlah, aku tidak lapar. Nanti setelah aku sukses, aku pasti akan memberimu pernikahan termegah. Si Yin. Aku akan baik padamu seumur hidup. Aku percaya padamu. Ini. Keluarga kecil kita akan bertambah anggota baru nih. Aku pasti akan merawatmu dan bayinya dengan baik. Cuyi. Kamu tidak hanya selingkuh, bahkan sudah punya anak dengannya. Dasar brengsek. Pantasan kamu tidak pernah menyentuhku. Ternyata, kamu sudah lama dengannya berhubungan. Aku, Lin Siyin, mencintaimu sangat dalam. Kamu malah menginjak-injak harga diriku dan ketulusanku berulang kali. Kalau begitu, maka orang brengsek seperti kamu, lebih baik aku tidak usah memilikimu. Cuyi, mari kita bercerai. Aduh nak, kenapa lukamu banyak sekali? Siapa yang melakukan ini? Ah, jangan dibahas. Entah dari mana datangnya sekelompok orang jahat, tiba-tiba memukuliku tanpa alasan. Sakit sekali. Ayo, cepat masuk, ibu akan memberimu obat. Ayo, ayo, ayo. Jiao Jiao, sini duduk pelan-pelan. Aku sudah minta dihitung oleh master bilang di perutmu adalah anak laki-laki. Yang kamu bawa di perut sekarang adalah harta karun keluarga Chu. Kamu harus makan lebih banyak makanan enak, perbanyak nutrisi. Terima kasih, Bu. Wanita bermargalin itu, kemana dia? Kenapa belum pulang? Kakak. Jangan-jangan dia pergi karena kesal. Aku sebentar lagi akan menjadi direktur rumah sakit pertama. Dia malah ingin menjilatku lagi pula. Dia sama sekali tidak bisa lepas dariku, nanti dia akan pulang sendiri. Kalian tunggu saja lihat. Ah. Aduh, ibu. Pelan kan, dong. Baik, oh iya, nak. Nanti ingat ya, suruh dia memperpanjang sewa rumah. Jiao Jiao sekarang adalah pahlawan keluarga Chu kita. Dia tidak boleh diperlakukan tidak adil. Tenang saja. Cukup dengan satu kataku, dia akan dengan patuh memberikan uang ke hadapanku. Buat suara keras begitu, mau menakut-nakuti mertuamu ini? Cepat pergi sana masak. Kalau mau makan, di toilet banyak, kamu saja yang pergi. Kamu dasar kamu, bagaimana caramu bicara? Lin Siyin, kamu sikap apa sih? Cepat minta maaf ke ibu. Dia ibumu, bukan ibuku. Aku datang hari ini untuk bercerai denganmu. Kamu sekarang benar-benar jadi jagoan ya, berani ancam orang pakai cerai. Kamu pikir aku percaya? Kamu dan selingkuhanmu sudah punya anak. Setelah bercerai, pas buat kalian berdua kasih tempat. Kamu salah minum obat ya? Kamu berani bicara begitu padaku? Sudah. Hari ini aku nggak mau berantem sama kamu. Rumah ini hampir habis kontraknya. Kamu perpanjang kontrak rumahnya. Lalu rapikan kamar tidur. Untuk Jiao-Jiao, kamu nginep di balkon aja. Aku nggak punya uang. Kalau mau perpanjang, kamu sendiri yang urus. Nggak punya uang, jual aja. Aku nggak peduli kamu jual darah atau jual kasihan. Intinya, aku cuma mau uang. Kakak, kamu muda dan cantik, dan sangat mencintai Kak Yi. Pasti mau buat dia jual kasihan buat cari uang, kan? Lagi pula dia suka banget menggoda pria. Pasti bisa melayani para lelaki tua itu dengan nyaman.
Cui, brengsek kamu. Kamu berani pukul aku? Kamu beneran nganggap diri penting ya? Lin Xin, aku kasih tahu kamu. Kamu cuma anjingku. Kalau ada lagi next time, aku bunuh kamu. Aku mau bercerai sama kamu. Ini bukan diskusi, tapi pemberitahuan. Anakku, tapi dia diangkat langsung oleh Direktur Sheng sebagai dekan. Tunggu perintah resminya turun. Nanti, keluarga Chu kita akan jadi orang terkenal di Jingdu. Kamu sekarang cerai sama anakku. Nanti kamu menyesal. Direktur Sheng. Apakah itu Sheng Junting? Enggak mungkin. Aku sudah kabur 5 tahun. Dia nggak mungkin nemuin aku. Lagi pula, dia nggak pernah kekurangan wanita di sampingnya. Nggak akan repot-repot cari aku. Paling lambat besok. Kalau kamu nggak tanda tangan, aku akan ungkap semua perbuatan burukmu ke publik. Nanti lihat kamu jadi dekan apaan. Kamu. Berhenti. Kamu balik sini. Kamu. Si imut ini. Benar-benar berani dia. Bahkan berani cemberut padaku. Tunggu dia balik, nanti aku bunuh dia. Gimana dong, Kai? Dia kali ini beneran marah ya? Dia sudah jadi pengikutku selama 5 tahun. Masa ia bilang pergi langsung pergi? Nggak lebih dari 3 detik. Dia pasti balik. Lutut minta kita. Tunggu aja lihat. Oke, kali ini berani juga. Akan kulihat. Berapa lama kamu bisa bertahan? Cui si brengsek itu. Pasti mengira aku akan seperti dulu kembali memohon padanya. Brengsek banget. Mimpi kali. Kalau lagi sial, minum air putih aja bisa tersedak. Pak Sheng, bagaimana kalau saya turun mengantarkan payung untuk Nona Lin? Jangan ikut campur. Jalan. Ikuti. Lin Xin, aku beritahu kamu. Kau cuma anjingku. Kalau ada lagi lain kali, aku pukul mati kamu. Kumohon, jangan pergi, ya, Ai. Setidaknya kita selesaikan dulu acara pernikahannya. Pergi. Selama 5 tahun ini, apa kau pernah mencintaiku? Pernah tidak? Kau cuma seorang perempuan. Aku mau menikahimu. Itu sudah untung besar bagimu. Kamu tunggu aku di bawah dulu. Kenapa? Aku benci kamu. Lihat aku, Lin Xin. Di hidup ini, baik orangnya maupun hatinya hanya boleh menjadi milikku. Dulu begitu manja, sekarang malah diam 1000 bahasa.
Direktur Sheng, luka Nona Lin sudah ditangani semua. Aku kira, Anda benar-benar tega tidak peduli padanya. Kenapa akhir-akhir ini aku sering bermimpi tentang Sheng Junting, si iblis itu, bahkan bermimpi dia membalut lukaku. Kenapa aku tidak ingat pernah membalut luka? Jangan-jangan dia sudah menemukanku. Tidak mungkin. Pasti karena aku kemarin demam dan pusing. Aku sendiri yang menangani lukaku. Iya. Pak Sheng, ini data yang Bapak minta? Sampah masyarakat. Pelacur. Bisa-bisanya kamu diperlakukan seperti ini oleh mereka? Sudah berbuat salah, harus menerima hukuman. Yingin. Betul kan? Bukannya kamu selalu mengeluh rumah yang kita tinggali jelek? Hari ini, aku ajak kamu lihat villa paling mewah di seluruh ibu kota. Bagaimana? Suka? 6. Wah, mewah banget. Kak Yi, apa kita malam ini langsung bisa pindah ke villa mewah ini? Itu, tunggu dulu. Tunggu aku jadi direktur, kita langsung pindah ke sini. Pria tukang cari muka yang hidup numpang. Kalau bukan karena kamu merangkul Sheng Junting, sudah lama aku buang kamu. Ini kan Kak Xin? Kak Yi, ternyata dia masih ada perasaan padamu, demi menahanmu, sampai mengejar ke sini. Mulutnya teriak-teriak minta cerai, tapi tubuhnya jujur banget. Aduh, memang ada orang. Seperti perekat kulit anjing, susah banget buat dilepas. Sialan. Wah, dulu jualan kaki 5 antar makanan. Sekarang kesini jadi tukang bersih-bersih. Lin Xin, setelah pisah dariku, hidupmu makin menyedihkan. Iya, Kak Xin, keadaanmu sekarang bahkan lebih buruk dari anjing. Kalian berdua baru keluar dari toilet, habis makan lupa bersihkan mulut ya. Bau banget, jijik. Kamu sekarang makin mulutmu tajam. Aku tahu, kamu lagi main-main tarik ulur sama aku, ya? Pengin balikan sama aku, bisa saja. Asalkan kamu beli villa ini dan berikan padaku, aku bisa pertimbangkan kasih kamu kesempatan. Kak Yi sebentar lagi akan jadi orang kalangan atas. Kak Xin, aku sarankan kamu manfaatkan kesempatan ini. Kamu mau beli pakai uang sendiri, cari aku buat apa? Jangan-jangan kamu nggak punya uang. Ah, kalau nggak punya uang, jual darah. Kalau masih nggak bisa, cari simpati. Kalau kamu nggak punya pelanggan lama, aku bisa kenalin beberapa orang. Kamu. Mulutmu bilang begitu, sekarang pasti lagi siap-siap cari uang, kan? Orang sepertimu, tinggal tidur di kasur, buka kaki, berapapun uang yang diminta, bisa didapat dengan mudah. Cui, kamu benar-benar brengsek. Bagaimana bisa aku buta, sampai suka sama orang seperti kamu yang otaknya cuma sampah porno? Lin Xin, ku beri muka, malah enak ya. Hari ini aku akan beri kamu pelajaran. Lepaskan aku. Berani-beraninya melawan saya. Kayaknya kamu emang butuh dipukul. Kamu gila. Saya sebentar lagi akan sukses besar. Masa bisa ditindas olehmu? Sukses besar? Kamu layak? Cui, Semua yang terjadi hari ini,
akan kubalas di kemudian hari. Kalau kamu berani menggangguku lagi hari ini, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Apakah dia masih seperti dulu, Lin Xin? Sekarang gimana dong? Aku nggak mau balik ke kamar hotel yang kecil dan sempit lagi. Tenang saja. Saya sebentar lagi akan jadi dekan rumah sakit pertama. Nanti, mau berapa banyak uang? Cuma tinggal menggerakkan jari saja. Besok, aku akan menghitungnya dengan baik. Bapak Sheng, lihat. Haruskah kita bantu Nona Lin? Ya, saya mengerti, jangan ikut campur. Cepat pergi. Bapak Sheng berkali-kali membela Nona Lin di belakang layar. Kenapa harus pura-pura tidak peduli? Cinta bukan hal yang baik. Bahkan Bapak Sheng begitu rendah hati. Nona, itu, kamu baik-baik saja? Perlu aku antar ke rumah sakit? Tidak perlu, terima kasih. Nona, aku antar gratis, nggak perlu bayar, sungguh. Nona, itu. Aku bisa bantu bayar biaya pengobatan. Dan akses VIP, cari dokter terbaik untukmu. Pertimbangkan dong, Nona. Nona. Bapak Sheng, ini. Pergi. Dari mana datangnya om aneh ini? Halo? Besok siang jam 12. Hotel Seng, lantai 8, ruang banquet. Kamu datang bersihkan. Pesanan ini, terima atau tidak? Terima, pasti terima. Aku pasti datang tepat waktu. Bagus sekali. Sebentar lagi bisa kumpulkan cukup uang untuk sewa rumah. Dokter Cuyi, masih muda tapi sudah sukses ya. Masih sangat muda, tapi sudah jadi direktur rumah sakit pertama. Tahu nggak? Posisi ini banyak banget orang yang berebut mati-matian pengen dapetin. Katanya sih kali ini CEO Sheng akan kasih surat penunjukan langsung ke Anda. Dia kan orang terkaya di dunia. Di Jingdu, pengaruhnya sangat besar. Dan biasanya dia jarang banget muncul di publik. Bisa dapat kehormatan darinya, Dr. Chu, Anda benar-benar punya pengaruh besar. Sepertinya Dr. Chu bakal sukses besar nih. Nanti jangan lupa angkat derajat kami teman-teman lama ini ya. Tentu saja. Kemarin pesan dia, suruh dia datang bersih-bersih. Nggak nyangka beneran datang. Ternyata demi uang, sampai harga diri bisa dikorbankan, si imut. Alasan aku panggil dia hari ini adalah untuk membereskan dia, masalah besar ini, sebelum CEO Sheng datang. Tanpa noda ini, aku bisa lancar jadi direktur. Hari ini adalah hari penting dalam hidupku. Aku nggak akan izinkan ada kesalahan sedikit pun. Wah, kakak Xin, kamu masih belum menyerah ngejar-ngejar kakak iya? Ye Jiao, aku nggak kayak kamu yang nggak tahu malu merusak hubungan orang. Aku kesini buat kerja. Minggir, anjing baik nggak halangi jalan. Di hati kakak I cuma ada aku. Bagaimanapun kamu godain dia nggak akan berbuat salah sama aku. Kakak Xin, lebih baik kamu menyerah saja. Ye Jiao, aku sarankan kamu tahu diri. Di antara kita berdua, siapa yang pelakor, siapa yang pacar sah, kamu sendiri tahu. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Dulu jelas-jelas kamu yang tak tahu malu memohon pada kami untuk menerimamu sebagai pengasuh. Yi yang lembut hatinya baru setuju memberimu kesempatan ini, tapi kamu terus berusaha menggodai, sekarang kok bisa balik menuduh? Aku tak punya waktu berdebat denganmu di sini, minggir. Lin Xin, kamu masih ikut ke sini buat apa? Sudah kujelaskan dengan jelas. Aku takkan pernah tertarik pada orang sepertimu, wanita yang tidak setia. Cepat hapuskan harapanmu itu. Aku yang mengganggumu? Cuy, kamu gila. Justru kamu yang, pada hari pernikahan kita, kamu meninggalkanku dan dengan Ye Jiao, si pelakor ini punya anak. Bagaimana bisa kamu berani menuduhku? Siapa yang tak tahu aku? Cuyi adalah orang kepercayaan Bos Sheng.
Mana mungkin tertarik pada orang sepertimu wanita yang sudah rusak jauh-jauh benar. Kamu cuma pengasuh busuk. Masih berkhayal mendakiku, pohon besar ini. Bos Sheng hari ini akan datang sendiri untuk memberiku surat penunjukan. Kalau kamu tahu diri, cepatlah datang minta maaf pada Jiao Jiao, akui bahwa kamu pelakor. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tak bersikap baik. Aku tak seperti beberapa orang. Selingkuh saat masih menikah dan diam-diam punya anak dengan pelakor. Aku lebih tak seperti beberapa orang suka makan dari mulut orang lain. Permen karet yang sudah dikunyah masih pamer kemana-mana. Tak merasa jijik. Kamu? Ini sebenarnya gimana sih? Lihat penampilan si tukang bersih-bersih ini, kayaknya nggak bohong deh. Masa iya dia beneran istri Dokter Chu? Ah, sudahlah. Lihat aja kelihatannya melarat gitu, mana bisa dibandingin sama Nona Ye. Dokter Chu bener kok. Sekarang dia udah sukses. Yang mau nyari muka sama dia banyak banget. Kayaknya sih, cuma cewek yang mau nyangkutin diri aja. Kalian gak percaya, ya? Oke? Ini buku nikah aku sama dia. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat ini asli atau palsu. Cih, berani-beraninya bawa surat palsu buat fitnah anakku. Aku ini ibu kandung Cuyi. Masa iya aku nggak kenal menantu sendiri? Jiao Jiao itu menantu keluarga kami. Dia baru yang mau merayu anakku. Kamu sengaja pilih hari ini buat ganggu anakku? Mau bikin masalah besar biar bisa naik pangkat, ya? Dasar si manis licik banget sih. Sekarang pelakor aja bisa seenaknya datang ngancam gini. Masih ada hukum nggak sih? Asisten rumah tangga kampungan berani bermimpi sama majikan. Menurutku sih, harusnya diusir aja. Aku bicara yang sebenarnya. Mereka yang kompak menjebakku. Kakak, jangan keras kepala lagi. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Sebenarnya aku nggak hamil. Semua yang kulakukan ini cuma buat dapetin KI aja. Jiao 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 Jiao, kamu baik-baik saja. Jangan salahkan kakak yang mendorongku. Aku sendiri yang tidak berdiri dengan stabil. Satpam. Satpam. Itu dia. Dia mendorong istriku. Istriku sedang hamil. Ini pembunuhan. Cepat tangkap dia. Lepaskan aku. Jiao Jiao sudah berulang kali bersabar padamu. Kamu malah berani mendorongnya. Di perutnya dia mengandung anakku. Kamu kejam sekali. Kalau ada apa-apa dengan istriku, aku tidak akan berhenti sampai kamu membayarnya. Bukan aku. Dia yang jatuh sendiri. Kalau tidak percaya, kamu bisa cek rekaman CCTV. Diam. Sudah sampai segini, kamu masih berkilah di sini. Apa yang kamu lakukan semua orang sudah melihat dengan jelas. Bunuh wanita ini, sungguh kejam sekali. Bunuh dia. Lin Xin, hari ini aku akan menghancurkan tanganmu untuk membalaskan dendam Jiao Jiao. Cuy, kalau kamu berani menyentuhku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jangan sentuh aku. Presiden Direktur Grup Sheng sudah datang. Rame sekali ya di sini. Sheng Junting? Tidak mungkin dia. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Sheng Junting. Lama tidak bertemu. Sheng Junting. Itu dia. Dia datang mencariku.
Ganteng sekali. Siapa orangnya yang bisa dari pesta Pak Sheng dengan seenaknya membawa pergi orang? Terserah siapa dia, yang pasti bukan Pak Sheng. Bawa pergi Lin Siyin, masalah besar ini. Kebetulan sekali. Masalahnya selesai. Nak, kamu cepat lanjutkan pesta kenaikan jabatanmu, biarkan semua orang ikut menikmati kemuliaan keluarga Chu. Para hadirin, Pak Sheng ada urusan mendadak. Pesta hari ini akan ditunda 2 jam. Ada apa ini? Pak Sheng jangan-jangan ingin membatalkan surat kepindahan Chu Yi? Lin Siyin sialan. Pasti Pak Sheng tahu dia berbuat onar di pesta. Haruskah kita kejar dan beri pelajaran kepadanya untuk diperlihatkan kepada Pak Sheng? Wanita, napas ini tidak bisa kutahan. Nak, kalau kamu tidak pergi, ibu yang akan pergi menggantikanmu. Aku tidak mau, baru keluar dari sarang harimau masuk ke sarang serigala. Bertahun-tahun telah berlalu, Yin Yin, tamparanmu masih sama menggairahkannya. Antarkan Nyonya ke rumah sakit. Cepat, mereka pergi ke rumah sakit. Cepat kejar dia. Ke rumah sakit. Jangan-jangan dia hamil anak sugar daddy itu? Ini bagus sekali. Kita akan menghancurkannya dengan mudah. Kamu periksa dulu dengan baik. Aku masih ada urusan lain. Cuman didorong sedikit sama mereka. Perlu sampai diperiksa selengkap ini. Ini. Antriannya terlalu panjang di sini. Kalian bantuin aku antri ya. Aku ke sana buat antri. Wah, Lin Siyin. Ketahuan deh sama kami. Kamu ternyata hamil anak laki-laki lain. Kenapa ada surat periksa kehamilan? Aku tidak hamil. Pemeriksaannya juga bukan kemauanku. Pemeriksaannya bukan kemauanmu. Pasti itu sugar daddy-mu yang menyuruhmu. Tak kusangka, Lin Siyin, kamu ternyata wanita seperti ini. Sia-sia aku bersikap tulus padamu selama ini. Kamu sudah cari pengganti dari dulu. Bersikap tulus padaku? Lalu dia ini apa? Kamu, seorang pelakor yang naik jabatan dengan tidur sama pria, berani bilangnya menghinaku? Iya. Apa hakmu untuk disamakan dengan Jiao Jiao? Kalian pasangan brengsek ini. Kalian yang berbuat serong duluan. Sekarang malah balik memfitnahku. Fitnah atau bukan, bukan kamu yang tentukan. Tergantung kata orang banyak. Aku akan segera unggah kabar kamu mau melahirkan untuk sugar daddy-mu ke internet. Lihat saja kamu nanti dihujat habis-habisan. Sugar daddy? Kamu tahu siapa sugar daddy-ku? Siapa yang peduli siapa sugar daddy-mu? Pasti seorang pria tua yang kampungan dan jelek. Orang di pesta itu cuma aktor bayaranmu saja. Dia bukan aktor. Dia adalah orang yang paling ingin kamu jilat, yaitu Direktur Sheng Junting. Lin Siyin, kamu kebanyakan nonton drakor pendek ya, otakmu jadi rusak gara-gara itu. Apa kamu mau bilang? Kalau kalian berani sentuh aku, Bos Sheng gak akan biarin kalian. Lucu banget. Cuy, kamu benar. Kalau kamu berani sentuh aku, Sheng Junting gak akan biarin kamu. Hari ini aku nggak cuma mau sentuh kamu. Aku juga mau mukulin kamu. Suruh Sheng Junting datang mukulin aku. Aduh, aku takut sekali nih. Ayo. Berhenti.
Nona Lin, kenapa kamu di sini? Barusan Bos Sheng, dengar kamu hilang, pesanan 30 miliar aja ditinggal, langsung buru-buru ke rumah sakit, kami cuma punya waktu 2 jam, kalau nggak nemuin kamu, tangan kaki bakal dipotong, lalu dikirim ke luar negeri. Masih Bos Sheng, masih pesanan 30 miliar. Harus diakui Lin Xiyin, aktor yang kamu sewa ini, keyakinannya kuat banget ya ah. Nggak murah kan? Tidur berapa lama baru dapat bayaran segini? Masa dipotong tangan kaki terus dikirim ke luar negeri? Penulis drakor pendek aja nggak berani nulis kayak gini. Mereka punya fotoku. Suruh mereka hapus fotoku. Berhenti. Ini kan rumah sakit, kalau kalian berani macam-macam. Aku bakal expose kalian bikin kalian nggak bisa jadi figuran lagi. Di wilayahku. Kalian nggak ada hak untuk berisik. Kamu bilang kamu Pak Sheng. Memang kenapa? Ah, sudahlah. Pak Sheng kan orang terkaya di dunia. Dia itu orang yang sangat berkuasa. Masa iya dia turun tangan hanya untuk membela perempuan seperti ini? Aku kasih tahu kalian, kalau kalian tidak mau mati, sujud dan beri hormat padaku sekarang. Cui, diam kau. Kenapa? Sekarang baru takut? Jangan salahkan aku nggak ngasih tahu dari awal. Bukannya kamu suka bersujud dan memberi hormat? Jangan kira kami takut padamu hanya karena kalian banyak orang. Ayo lihat, semuanya. Dia ini siapa sebenarnya? Kalian tamat. Pak Sheng terkenal kejam. Siapapun yang berani melawannya, pasti akan berakhir buruk. Tahu diri saja. Pak Sheng tinggal 2 jam lagi akan datang untuk menyerahkan surat penunjukanku. Nanti, Lin Xiyin, kamu. Dan kalian semua akan tamat. Batalkan perintah mutasi Cui. Aku mau dia tidak bisa hidup di industri ini lagi. Jangan kira aku akan takut padamu hanya karena kau pura-pura di depanku. Cui, jangan banyak bicara. Oh iya, aku hampir lupa. Takut, kan? Kamu belum bersujud dan memberi hormat padaku. Lin Xiyin dasar kau, kalau anakku sampai kenapa-kenapa atau celaka sedikit saja, aku takkan membiarkanmu. Sheng Junting hentikan. Bawa nyonya untuk pemeriksaan. Lin Xiyin. Kau ini perempuan, menyuruh orangmu memukulku, tidak berani tinggal untuk melihat, ya? Kau pikir siapa yang membuatmu mendapatkan semua ini? Mulai hari ini posisi direktur yang kau banggakan itu hilang. Pesta kenaikan jabatan yang kau impikan juga batal. Hari ini Yingyin yang membelamu, kalau ada lagi lain kali, aku akan membuatmu mati tanpa mayat utuh. Nak, kamu bagaimana? Bagaimana kalau kau telepon CEO Sheng saja, pesta kenaikan jabatan malam ini dibatalkan saja. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku harus pergi. Kalau tidak memberi mereka pelajaran, aku tidak terima. Hadirin sekalian, di sini, grup Shengshi kami umumkan pembatalan atas penunjukan Cui sebagai direktur. Pesta malam ini Bukan untuknya, melainkan untuk nyonya kami yang diadakan sebagai pesta penyambutan. Halo semuanya. Lin Xiyin adalah tunanganku, Sheng Junting. Kami mengundang Anda semua untuk menghadiri pernikahan kami nanti. Cukup. Lin Xiyin, berhentilah berakting. Lin Xiyin, jangan berpura-pura lagi. ternyata Cui benar-benar sudah dibuang oleh Pak Sheng. Berani-beraninya mengusik Pak Sheng, pasti tidak akan berakhir baik. Semua ini salah wanita ini. Dia yang menghancurkanku. Cui, kamu tidak takut mati? Berani bersikap tidak hormat kepada nyonya. Asisten khusus Zhang.
Kenapa kamu di sini? Jangan-jangan dia benar-benar Pak Sheng? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Asisten khusus Zhang, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Xiyin, bagaimana mungkin menjadi tunangan Pak Sheng? Kamu sudah menghina siapa? Kamu sendiri tidak sadar? Kalau kamu masih membuat keributan di sini, aku akan menyuruh orang mengusirmu keluar. Yingin. Aku sudah memperingatkan mereka siang tadi, jangan ganggu kamu lagi. Tapi mereka tetap tidak mendengarkan. Menurutmu, bagaimana aku harus menghukum mereka? Bagaimana kalau seperti dulu lagi? Potong dulu keempat anggota badannya, lalu lempar ke ruang bawah tanah untuk makanan anjing. Jangan. Ini urusanku. Tidak usah kamu ikut campur. Yingin, tolong selamatkan aku. Tamparan yang ini, untukmu yang tega meninggalkanku, menipu perasaanku. Tamparan yang ini, untukmu yang memutarbalikkan fakta, menyakiti dan menghinaku. Cui, selama 5 tahun bersamamu ini, aku tidak pernah bersalah padamu. Kamulah yang bersalah padaku. Mulai hari ini, kita beres. Kita berpisah di sini. Menantu, kami tahu salah. Kami benar-benar tahu salah. Lepaskan kami. Ye Jiao Jiao. Wanita simpanan memang patut dibenci, tapi pria yang tidak bisa mengendalikan nafsunya paling memalukan. Kali ini aku akan melepaskanmu. Kedepannya, jangan ganggu aku lagi. Kamu menginginkan ini, kan? Sayangnya, kamu tidak pantas. Bahkan sebagai sampah, kamu adalah yang paling tidak layak dihitung. Kalian memang cari mati. Aku akan kabulkan keinginan kalian. Berhenti. Hari ini adalah pesta penyambutanku kembali. Aku tidak ingin membuatnya jadi memalukan. Baik itu pria brengsek yang selingkuh saat masih menikah ini, atau pelakor yang tak tahu malu ini, ataupun orang tua yang tak tahu diri ini, mereka semua sudah mendapat hukuman yang setimpal. Bawa mereka keluar. Lepaskan aku. Lepaskan. Ternyata Cui yang jadi pria selingkuh itu, kita salah sangka terhadap Nona Lin. Nona Lin apanya? Itu kan istri orang terkaya di dunia. Pasangan brengsek itu berani sekali menyiram air kotor ke istri orang terkaya. Benar-benar sudah bosan hidup. Lihat, inilah cara yang tepat untuk menghadapi sampah masyarakat. Siapa tidak bisa diganggu, malah ganggu Bos Sheng si Raja Neraka hidup ini, hidup kalian ke depannya bakal susah, deh. Tadi kan kamu sudah mengakui, kalau kamu adalah istriku. Aku tidak. Aku cuma mau memancing emosi pasangan brengsek itu saja. Jangan berpikir macam-macam. Setelah meninggalkanku, Yinginku hidupnya tidak baik-baik saja. Ya, sampah seperti itu pun bisa membodohi kamu. Hidupku seburuk apapun, masih lebih baik daripada di dekat iblis sepertimu. Lepaskan aku. Sheng Junting. Ye Jiao Jiao sedang hamil. Bagaimana kalau dia saja dimaafkan?
Sekarang bagaimana dengan anakku? Posisi dekan jadi batal, kita juga sudah menyinggung orang terkaya di dunia. Lin Siyin, dasar perempuan. Kenapa kamu tidak membelaku? Aku sedang hamil, loh. Kalau sampai anak KKI hilang, aku tidak akan berakhir baik denganmu. Lin Xin, kamu tunggu saja. Biar mati pun aku akan cabik kulitmu, aku buat kamu tidak bisa punya anak seumur hidup. Sekarang masih mau dimaafkan? Lepaskan aku. Sheng Junting, kamu sama sekali tidak berubah. Kamu selalu seorang brengsek yang suka merebut paksa. Aku membantumu lepas dari masalah-masalah itu. Bagaimana kamu berencana membalas budiku? Aku akan memberimu semua uang untuk beli rumahku. Kamu pikir aku kekurangan uang? Kamu tidak kekurangan uang, tapi kamu juga tidak kekurangan wanita. Mengapa kamu harus terus mengejarku? Yingin, kamu masih belum mengerti? Wanita-wanita itu. Bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Membuatmu kembali ke sisiku. Sesegitu tidak rela? Tidak ada yang rela dengan sukarela menjadi burung kenari siapapun. Siapa bilang kamu burung kenariku? Yingin. Aku sangat merindukanmu. Temani aku, ya, temani aku sehari. Hutang budimu padaku akan dihapuskan. Baik. Coba lihat, ada yang kamu suka di sini? Buat apa beli rumah sebanyak ini? Aku sendiri kan gak bisa tinggal di semuanya. Sayang banget, mubazir. Jangan lupa, hari ini kan kamu yang nemenin aku. Mau beli apa? Beli berapa banyak? Atau apakah boros? Semuanya aku yang tentuin. Jadi baik-baik aja, pilih di sini. Yang lain gak ada yang aku suka. Aku pergi dulu, bentar lagi balik. Wah, nggak bisa disangkal, rumah-rumah di sini cantik banget. Cuma nggak tahu kondisi aslinya sama nggak sama dengan marketnya. Bu, yang ibu incar adalah unit terbaik kami di sini. Banyak bos-bos kaya pada berebut mau beli. Kalau ibu suka, sekarang juga saya antar ibu lihat. Terima kasih ya, nggak usah. Aku cuma lihat-lihat aja. Ah, Bu, ibu nggak usah sungkan. Unit itu, dalam sehari aja nggak tahu berapa kali dilihat sama tamu. Kebetulan sekali ibu datang hari ini. Pas lagi, ada jadwal kosong. Biasanya sih, orang mau janjian lihat rumah aja susah. Di sini, bisa menikmati pemandangan semua landmark kota Kyoto. Menara Jam, Menara Putih, pusat global. Ini bener-bener rumah impian ya. DP-nya berapa? DP, yang datang lihat rumah ke sini, semuanya harga. Maaf cuma tanya aja. Lagi pula aku juga nggak mampu beli. Nggak mampu beli. Nggak mampu beli. Kok suruh aku antar kamu? Lihat rumah. Bukan aku yang mau datang, kamu yang maksa ajak aku. Biaya layanan Rp500. Kamu anggap aku bodoh ya? Kita berdua jalan kaki ke sini, nggak ada biaya transport. Aku berdiri di sini lama, kamu juga nggak kasih aku minum, dari mana ada biaya layanan? Kalau hari ini kamu nggak bayar biaya layanan, jangan harap bisa keluar dari sini. Kembali sini. Pas ini bernilai jutaan. Kamu harus ganti rugi. Bukan aku, kamu sendiri yang nabrak sampai pecah. Aku yang ganti rugi untuknya. Kalian ngapain? Uang ini cukup buat beli rumah ini? Cukup. Sisanya buat beli kuburan buat kamu. Tidak. Jangan.
Mulai sekarang, rumah ini milikmu. Mau hancurkan apa saja, silakan. Kalau rusak, ganti yang baru. Kamu pikir aku benar-benar akan kasih dia uang buat beli makam? Aku hanya bercanda. Kalau dia mau mati, dia tidak layak mati di tanganku. Yingin. Hal-hal yang tidak kamu suka, tidak akan kulakukan. Aku bawa kamu lihat rumah ini, karena dari sini bisa lihat matahari terbenam favoritmu. Nanti, aku temani kamu menontonnya. Oke? Untuk apa kamu bawa aku ke sini? Cewek. Cewek ini cantik ya? Yang bersiul tadi, potong lidahnya. Yang melotot, cungkil matanya. Dia, mereka. Kamu marah waktu itu, jadi aku tidak memotong lidah mereka. Tapi, mengajari mereka aturan, memang butuh sedikit usaha. Tenang saja. Tempat ini, sudah sama sekali berbeda dengan yang dulu. Sebelumnya aku tidak sempat menemanimu mendengarkan konser simfoni. Ini orkestra yang kubentuk khusus untukmu. Mereka hanya akan tampil untukmu seorang. Kamu tidak perlu melakukan ini untukku. Hari ini sudah janji, kamu yang menemaniku, harus membuatku senang baru sah. Aku tidak bisa. Aku yang akan mengajarimu. Lompat dengan menginjakku. Bu, Pak Sheng sedang sibuk untuk sementara. Malam ini, saya yang akan bertanggung jawab atas keamanan Anda. Apakah perlu kami usir dia? Tidak perlu. Aku mau bicara berdua dengannya. Kalau kamu tidak tenang, awasi saja dari sini. Kamu masih berani mencariku? Yin, aku bersalah padamu. Aku salah. Maafkan aku. Kamu selingkuh di upacara pernikahan kita, membawa kabur wanita lain. Masih minta aku memaafkanmu? Yin. Aku juga sudah tidak punya pilihan. Aku benar-benar diblokir oleh Pak Sheng. Jiao sedang hamil, kondisi ibuku juga memburuk. Kumohon, minta Pak Sheng untuk berbelas kasihan. Aku tidak bisa membantumu. Yin, ini kan cuma selingkuh. Aku cuma melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Kamu pikir Sheng Junting itu berbeda denganku? Dia juga akan bosan padamu suatu hari nanti. Lebih baik saat dia masih menyukaimu, kamu manfaatkan. Cui, kamu benar-benar menjijikan. Yin, kalau kamu tidak membantuku, seluruh keluargaku tidak bisa hidup. Jiao dan ibuku mau gantung diri. Kalau begitu, mati saja seluruh keluargamu. Lin Yin, apa kamu lupa? Aku pernah menyelamatkan nyawa. Lin Yin, apa kamu lupa? Aku pernah menyelamatkan nyawamu. Begitukah caramu memperlakukan penyelamatmu? 5 tahun yang lalu, kamu hampir tenggelam di tepi sungai Qiantang. Aku langsung terjun menyelamatkanmu tanpa pikir panjang.
Xin, sadarlah. Xin, kamu masih hidup. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Aku tahu, kalau aku terjun saat itu, aku juga bisa kehilangan nyawa. Tapi, dibandingkan mati, yang lebih kutakuti adalah kehilanganmu. Tak kusangka, kau bisa sampai segininya untuk Ye Jiao Jiao. Xin, masih belum kau mengerti? Selama ini yang kucintai hanya kamu, Xin. Dan, kalau bukan karena Ye Jiao Jiao hamil dengan anakku, aku juga tidak akan dipaksa ibuku untuk bertanggung jawab. Aku tahu, sekarang ini, aku tidak pantas bersamamu. Tapi, bisakah kamu mengingat aku pernah menyelamatkanmu? Tolong bantu aku sekali. Sudah sampai segini, kau masih merasa ini salah orang lain. Aku tidak bisa membantumu. Pergilah. Lin Xin, kita sudah bersama bertahun-tahun, bantuan kecil seperti ini saja kau tidak mau. Kenapa kamu begitu dingin dan kejam? Bukan aku tidak mau membantumu, tapi Apa yang kau lakukan? Siapa? Lepaskan aku. dia sama sekali tidak mendengarkanku. Cui itu, memangnya, ada apa yang bagus darinya? Sampai kamu selalu terjebak tipuannya. Aku tidak. Waktumu, tubuhmu, seharusnya hanya milikku. Dia memangnya berdasarkan apa? Aku sungguh seharusnya langsung memotong tangannya yang kotor itu. Tadi kamu bagaimana bisa menginjaknya? Ayo, injak aku. Dia pernah menyelamatkanku yang tenggelam. Dia? Di mana dia menyelamatkanmu? Di tepi Sungai Giantang. Bagaimana kamu tahu? Pak Sheng, bagaimana keadaanmu? Tak kusangka dia demi melarikan diri dariku, bahkan nyawanya sendiri tidak dipedulikan. Kamu sekarang tersedak air terlalu parah. Saya akan antar Anda ke rumah sakit dulu. Apakah kamu? Kamu sudah mulai sejak lama mengirim orang untuk memata-matai aku. Selama bertahun-tahun ini, kamu diam-diam terus mengirim orang memata-matai aku, benar, kan? Tuan, kamu baik-baik saja? Cepat minum obat. Ibu Wu Sheng Junting, dia kenapa? Wah, Nyonya Anda tidak tahu. 5 tahun yang lalu, Tuan tenggelam di tepi sungai. Sekembalinya, dia terkena penyakit ini. Kata dokter, bukan masalah fisik, tapi masalah hati. 5 tahun yang lalu, dia juga tenggelam di tepi sungai. Mungkinkah kebetulan seperti ini? Jangan-jangan orang yang menyelamatkanku bukan Cui sama sekali tapi Sheng Junting. Ibu, obat yang dia makan nanti, serahkan saja padaku untuk mengurusnya. Baik, Nyonya aku akan ambil sekarang. Sheng Junting, kamu sebenarnya berencana kapan menikahiku? Harap jaga sopan santun, aku tidak pernah bilang akan menikahimu, kamu juga jangan datang ke rumahku lagi nanti. Kamu tidak lupa, kan antara keluarga kita masih ada perjanjian pernikahan. Wanita di atas itu main-main saja sudah cukup. Kita sejak lahir sudah ditetapkan perjanjian pernikahan. Kamu pikir Sheng Junting itu dia berbeda denganku? Sheng Junting juga punya tunangan. Sheng Junting, berseteru dengan keluarga Wang, tidak akan berakhir baik. Kau pikir kau siapa? Bisa saingi aku merebut pria? Apa yang kuharapkan, dialah tunangan Sheng Junting. Sheng Junting pasti tidak akan membelaku. Siapa yang berani memberanikanmu? Jangan kira karena kau perempuan, aku tidak berani menyentuhmu. Dia beda apa denganku? Belum cukup jelas? Wanita lemah seperti kelinci kecil ini. Bagaimana pantas untukmu? Sheng Junting, sadarlah, kau kan orang yang bertangan besi. Raja neraka yang berwajah dingin.
Kau tahu caraku. Aku sekarang bisa mengakhirimu di sini. Aku tahu. Kau ingin membelanya, tapi dia tetap harus diberi pelajaran. Udara mulai dingin. Sudah waktunya Wang bangkrut. Bu Wu, antarkan tamu. Dulu yang menyelamatkanku adalah dia. Kemudian yang menyelamatkanku juga dia. Selalu dia. Aku seharusnya tidak. Apa ini? Ini semua gambar yang dulu aku buat. Desain perhiasan. Kenapa dia masih menyimpannya? Desainmu sendiri. Sampai tidak mengenalinya lagi, aku pernah mengadakan lelang perhiasan, desainmu. Semuanya laku dibeli dengan harga tinggi. Jangan merasa berhutang budi padaku. Ini, semuanya milikmu. Aduh, anak kesayanganku. Siapa yang memukulmu sampai begini? Gimana kabar KI? Apa wanita itu sudah melunak? Kamu cuma peduli apakah aku bisa dapat uang. Bukan begitu. KI. Aku cuma khawatir sama kamu. Sama masa depan bayi di kandunganku. Kamu sampai dipukul begini. Pasti gara-gara wanita itu, ya? Aku sampai bersujud padanya. Dia tetap nggak mau bantu aku. Kalau bukan karena aku lari cepat. Hari ini aku mungkin nggak bisa pulang. Ah, dia kok tega banget sih? Padahal kalian sudah bertahun-tahun bersama. PH. Si manis ya tetap si manis. Mulai sekarang hidup kita bakal susah. Cuma kasihan Jiao Jiao. Dia lagi mengandung anakmu loh. Dia nggak boleh ikut sengsara sama kita. Nggak apa-apa, Bu. Asal bisa bersama KI. Hidup susah pun aku senang. KI. Tenang aja, apapun yang terjadi, aku nggak akan ninggalin kamu. Yang bisa kami andalkan, aku dan bayi ini. Cuma kamu. Jiao, tenang aja. Aku pasti nggak akan biarin kamu dan anak hidup sengsara. Bos Seng sekarang memperlakukan kita begini. Semuanya buat balas dendam buat kakak Siin. Kalau nggak, aku coba deh minta sama dia. Dia aja nggak ngasih muka ke aku. Apalagi ke kamu. Kita sekarang hidupnya sengsara banget, semua gara-gara dia. Lin Siyin, kamu tunggu aja. Kenapa dia ada di tempat tidurku? Pasti dia sangat kesakitan saat itu. Kau sedang menggoda aku. Siapa yang menggoda? Aku tadi belum sepenuhnya sadar. Lepaskan aku. Bapak, Ibu, sarapan sudah siap. Aku malah merasa wajahnya saat tidur terlihat cantik. Aku pasti sudah gila. Jangan berpikir untuk melarikan diri dariku lagi. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Ternyata dia sama sekali tidak berubah. Sepertinya ini semua hanya khayalanku belakangan ini. Aku hanya terlalu lama tidak bertemu dia jadi tidak terbiasa saja. Selamat datang, Nyonya. Shen Junting.
Apa kau memindahkan butik eksklusif dari mall ke rumah? Semua ini untukmu. Pilih satu, temani aku keluar malam ini. Siapa yang mau nemenin kamu keluar? Menurutku yang ini bagus. Aku nggak mau pakai gaun-gaun ini. Apa ini? Ini adalah undangan untuk pameran perhiasan ke-18. Bersiaplah. Malam ini aku akan membawamu ke sana. Pada akhirnya, dia masih lebih enak dipandang daripada si brengsek Cuyi itu. Ini adalah undangan pameran perhiasan ke-18. Kok kamu tahu? Pameran ini hanya mengundang para raksasa di industri. Tuan sudah mempersiapkan acara ini selama 3 tahun penuh. Kalau bukan karena Nyonya menyukainya, dia tidak akan begitu bersungguh-sungguh. Nyonya, Tuan sangat memperhatikan Nyonya. Memperhatikan aku? Dia hanya ingin menggunakan cara ini agar aku bergantung padanya, tidak bisa lepas darinya. Ya, pasti begitu. Aku tidak akan menjadi milik siapapun. Rp5.000, Si Yin. Aku sudah tahu kesulitanmu. Kamu bukan sengaja tidak membantuku. Kamu diculik oleh Sheng Junting, si iblis itu, benar kan? Kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku memahamimu. Cuyi, kamu sudah membohongiku selama bertahun-tahun. Orang yang menyelamatkanku dulu bukan kamu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Siapa bilang aku diculik Sheng Junting? Aku ikut dia pulang dengan sukarela. Kami bahkan sudah tidur bersama, dia jauh lebih hebat daripadamu. Sekarang aku sudah jatuh cinta pada Sheng Junting. Aku tidak percaya. Pasti Sheng Junting yang memaksamu mengatakan ini. Kamu menangis begitu banyak untukku kemarin. Aku tahu di hatimu pasti masih ada aku. Kamu hanya terpaksa, tidak punya pilihan lain. Ayo kita kabur. Si Yin. Aku sadar, kamulah cinta sejatiku. Melihat sifat Sheng Junting yang dingin dan kejam itu, kalau Lin Xin berani kabur lagi, pasti dia akan dibunuhnya. Kabur bersamamu? Sekarang aku hidup sebagai nyonya kaya, sangat nyaman. Setiap hari ada rumah baru yang tak habis ditempati, baju baru yang tak habis dipakai. Itu semua masih hal sepele. Yang terpenting adalah, aku sudah sepenuh hati menjadi milik Sheng Junting. Lin Xin, apa yang kamu katakan? Dulu demi bersamaku, kamu begitu berusaha keras, sampai-sampai memulung, rela makan makanan seadanya asal bisa menghidupiku. Kenapa? Aku tahu. Sheng Junting ada di sampingmu, benar kan? Sheng Junting ada di sebelahmu, kan? Kamu dipaksa olehnya untuk mengatakan hal seperti ini. Tak apa, Xin, aku bisa memaafkan apa yang baru saja kamu katakan, asalkan kamu mau kabur bersamaku. Aku bisa terus menunggumu. Jujur saja, Cuyi, aku sama sekali tidak menyukaimu. Orang yang kusukai selalu adalah Sheng Junting. Aku hanya bersamamu untuk membuatnya kesal. Xin, sekarang aku di rumah sakit, tidak punya banyak waktu lagi. Bisakah kamu menengokku sebentar? Dia sudah bilang tidak suka padamu. Kok masih bisa seenaknya ngotot begitu? Kalau kamu masih menelepon lagi, aku akan menyuruh orang membongkar semua menara sinyal di sekitarmu. Kamu pulang bersamaku atas kemauan sendiri, kamu sudah tidur denganku, sekarang kamu sudah jatuh cinta padaku. Sekarang kamu sepenuhnya milikku. Kamu sama sekali tidak menyukainya, kamu bersamanya hanya untuk membuatku kesal. Mana tahu, saat menyebarkan rumor, orangnya ada di tempat. Kamu mengarang semua ini untuk memprovokasinya, cukup meyakinkan juga.
Tapi aku tidak keberatan untuk mewujudkannya, bagaimana menurutmu? Kalau tidak, aku akan menyuruh orang menangkap Cuyi dan menyaksikan kita diranjang. Kamu begitu memperhatikan Cuyi itu. Di hatimu masih ada dia? Aku mau. Aku akan menemanimu ke pesta malam. Jiao Jiao. Jiao Jiao, bangun. Kak Yi, kamu sudah pulang. Jiao Jiao, penyakitmu kambuh lagi ya. Sini. Jiao Jiao, ada apa ini? Aduh, cucuku sayang. Jangan sampai terjadi apa-apa ya. Hidup begini kapan ya akan berakhir? Nak, cepat pikirkan cara. Kita tidak mungkin hidup selamanya di tempat sialan ini. Tidak apa-apa, Bibi. Aku cuma sedikit hipoglikemia. Lin Siyin. Semua gara-gara Lin Siyin. Dialah yang membuat Jiao Jiao seperti ini. Aku pasti akan balas dendam. Kak Yi, ku dengar malam ini di ibu kota ada pameran pertukaran perhiasan. Direktur Sheng dan Lin Siyin akan hadir. Ini undangannya. Kak Yi, bukannya kamu ingin balas dendam? Ini kesempatan bagus. Aku punya ide bagus. Tidak boleh. Jiao Jiao. Bagaimana bisa aku membiarkanmu menggoda Sheng Junting? Kau adalah wanita milikku. Lagi pula, kamu sedang hamil. Kalau nanti terjadi apa-apa... Tidak apa-apa, Kak Yi. Asalkan bisa membantumu, aku rela melakukan apapun. Ini satu-satunya kesempatan kita. Asal bisa menguasai Sheng Junting, masalah kita sekarang akan selesai. Nanti, tidak akan ada lagi yang melindungi Lin Siyin. Dia pasti akan jatuh ke dalam genggamanmu. Tapi... Kak Yi, aku sudah banyak berkorban untukmu. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Baik. Akan kulakukan seperti katamu. Jiao Jiao, tenang saja. Aku pasti akan baik padamu. Kak Yi, aku percaya padamu. Dasar si imut yang tak berotak. Perkataan seperti itu juga kamu percayai. Setelah aku menguasai Sheng Junting, aku akan tendang sampah sepertimu. Santai saja. Aku kan gak bakal makan kamu. Sekarang sok suci banget. Nanti di atas ranjang, lihat aja gimana aku taklukin kamu. Antarkan ini ke meja Pak Sheng. Jangan sampai ketahuan. Siap. Aku ke toilet dulu. Cepet balik. Kalau sampai aku tahu kamu mau kabur, aku bakal patahin kaki lo. Pak, minuman Anda. Asal aku bisa dapatkan kamu, kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa itu akan jadi milikku. Mana orangnya? Kak Junting, kamu tidak enak badan, ya? Aku datang untuk membantumu. Pergi? Asal kamu memilikiku, kamu tidak akan merasa tidak enak lagi. Jangan malu-malu, oke? Aku suruh kamu pergi.
Tidak baik. Sheng Junting dalam masalah. Karena dia diracuni, berarti dia belum pergi jauh. Kalian lihat Sheng Junting? Bukannya Direktur Sheng selalu bersama Anda? Dia hilang. Dia pasti belum pergi jauh. Kalian cari di lantai atas. Cepat. Siap. Pergi dari sini. Itu suaranya. Jangan sentuh dia. Sheng Junting bangun. Kamu lagi. Lin Xin, setiap kali selalu kamu si jalang ini, mengacaukan rencanaku. Kamu gila. Berani-beraninya kamu meracuni dan menjebak Sheng Junting, si raja neraka hidup ini. Nanti dia bangun. Dia akan menghancurkanmu sampai habis. Diam kau. Kenapa semua orang selalu berputar di sekitarmu? Padahal aku lebih muda dan cantik darimu. Lepaskan. Asalkan aku bisa tidur dengan Sheng Junting. Aku akan jadi nyonya orang terkaya. Semua kemewahan ini, semuanya akan jadi milikku. Pergi mati kau. Kau akan menyesal. Perempuan. Lin Xin, dasar jalang. Diam. Buang dia keluar. Tanpa perintahku. Siapapun dilarang masuk. Siap. Lin Xin, dasar jalang. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sheng Junting, kamu bagaimana? Aku antar kamu ke rumah sakit. Ayo. Pergi. Kalau tidak mau terluka, minggir. Kali ini, aku melakukannya dengan sukarela. Kau ini anjing ya? Kali ini kau mau meninggalkanku lagi? Kau tak akan dapat kesempatan lagi. Sheng Junting, lepaskan aku. Aku sudah menyelamatkanmu. Kau malah memperlakukan aku seperti ini? Dasar brengsek kau. Sheng Junting. Dia kurang tidur tadi malam. Kirimkan makan siangnya nanti. Dan, dia alergi kacang, jangan beri dia kacang. Baik. Lakukan tugasmu dengan baik, jangan banyak bicara. Tuan jelas sangat memperhatikan Nyonya. Kenapa harus berpura-pura tidak peduli? Dasar brengsek yang tidak tahu balas budi. Aku pikir dia sudah berubah. Palsu, semuanya palsu. Foto-foto ini semua aku. Nyonya, waktunya makan? Jangan panggil aku Nyonya, aku bukan Nyonyamu. Nyonya, sebenarnya Tuan selalu sangat mencintaimu. Selama ini, dia diam-diam melindungimu. Selama ini,
dia selalu diam-diam menjaga Anda. Yingin, mengapa kau meninggalkan aku? Nyonya, selama 5 tahun ini, setelah Anda pergi, Tuan begitu ada waktu luang, dia langsung pergi mengunjungi Anda. Dia tidak pernah melupakan Anda. Pergi beli barang-barang rongsokan yang dia jual itu, beli semuanya kembali. Baik. Dulu Anda menusuk Tuan dan melarikan diri. Menurut sifat Tuan, dia pasti akan menangkapmu dan membawamu kembali. Tapi dia tidak melakukannya, karena dia takut menyakiti Anda. Dan juga bekas luka di bahunya itu juga tidak pernah sembuh. Setiap kali hujan turun, itu akan menyiksanya sampai sakit tak tertahankan. Hanya dengan mengoleskan salep ini, baru akan sedikit mereda. Tidak kusangka dulu aku menyakiti dia sedalam ini. Selama 5 tahun ini, dia selalu tahu pergerakanku dengan sangat jelas. Tidak pernah menggangguku. Jika bukan karena kali ini Cui berselingkuh, mungkin seumur hidupku aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Dia benar-benar ingin diam-diam menjagaku seperti ini seumur hidup? Uma, suruh pengawal siapkan mobil. Aku ingin bertemu dengannya. Baik. Nyonya, di depan ada seorang wanita tua sedang menghentikan mobil kita. Liu Guifang. Aku turun lihat. Aduh. Kakiku jangan pura-pura kami tadi sama sekali tidak menabrakmu. Tolong. Menantu perempuan berselingkuh lalu menabrak mertua. Astaga. Mengapa hidupku begitu sengsara? Anak laki-laki buta, menantu perempuan berhati hitam. Siapa menantumu? Anakmu sama sekali tidak menikah denganku. Ada apa? Ada apa? Jangan dengarkan dia. Dia menyebarkan rumor tentangku. Dia tertarik pada orang kaya, lalu meninggalkan anakku, lalu aku datang mencarinya untuk meminta keadilan. Dia malah menabrakku dengan mobil. Semuanya, tolong bela nenek ini. Orang macam apa ini? Meninggalkan suami saja sudah cukup, kau masih mau nyawa mertua? Wanita ini benar-benar jahat. Siapa yang berani menikahinya nanti? Sudah kukatakan bukan aku. Liu Guifang, berapa uang yang kau mau? Katakan langsung. Ini bukan masalah uang. Ini masalah moral. Benar, moral buruk tumor masyarakat. Setidaknya kau bawa orang tua ini ke rumah sakit dulu. Benar. Hati-hati. Ibu, apakah perlu menelepon Tuan? Meminta beliau datang menanganinya? Tidak usah. Hal seperti ini tidak perlu merepotkan Sheng Junting. Aduh, memang hebat ya Rolls Royce. Hiasannya saja terbuat dari emas. Lin Siyin, jangan harap bisa mengusirku hanya dengan kartu bank senilai ratusan ribu. Aku tahu, Sheng Junting sudah membelikanmu banyak rumah. Di antaranya, pasti setidaknya separuhnya adalah milik anakku. Aku mengerti. Anda bukan datang untuk menggarong, Anda datang untuk merampok. Kata-katamu jangan terlalu kasar. Aku ini orang tua, jantungku tidak kuat. Kalau di mobilmu ini terjadi sesuatu padaku, seluruh Shangxi Group akan kena getahnya karena kamu. Ke rumah sakit. Karena kamu ingin ke rumah sakit, maka aku akan memeriksamu sampai puas. Kalian mau apa? Berani menggarong di hadapanku? Kau cari mati ya?
Cepat ke sini. Cepat. Lin Xiyin, kamu tidak boleh kejam seperti ini. Sudahlah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kamu lupa tadi dia bagaimana berseru-seru? Dia minta separuh rumahmu. Bahkan seluruh Shengxi Group, hingga hancur reputasimu, lihat dulu siapa dirinya. Maaf, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Hujan deras sekali. Tidak ada obat. Dia pasti tidak enak badan. Tidak boleh. Aku harus mengantarkan obat ini padanya. Tuan, Nyonya baru saja pergi. Di tangannya membawa obat yang Tuan butuhkan. Sepertinya dia mencarimu. Mengerti. Direktur Sheng, masalah kemarin sudah diselidiki. Orang yang membubuhi obat padamu adalah Ye Jiao Jiao. Bagaimana penanganannya? Direktur Sheng, apakah Anda mendengarkan? Direktur Sheng. Direktur Sheng, apakah Anda mendengar? Saya kira Anda tidak mendengarnya. Aku tidak tuli. Beberapa orang yang tidak berarti berani mengakaliku. Urusan ini serahkan padamu. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Baik. Sudah 5 tahun. Ini pertama kalinya aku melihat Direktur Sheng tersenyum begitu bahagia. Ternyata hanya Nyonya yang bisa membuatnya senang seperti ini. Dia melihatku datang. Pasti akan sangat senang, ya. Kenapa belum datang juga? Direktur Sheng, buruk. Nyonya diculik orang? Apa? Kai, dia sudah bangun. Lepaskan aku. Cui, kalian mau apa sebenarnya? Kamu tanya omong kosong apa? Mengikatmu dan membawamu ke sini. Tentu saja untuk membunuhmu. Kamu gila. Membunuh orang bisa dipenjara. Diam kamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin kami jatuh miskin seperti ini, tidak hanya kehilangan pekerjaan, juga di blacklist oleh Bapak Sheng, menjadi bahan tertawaan seluruh Jingdu. Semua ini karena kamu. Anakku dan Jiao Jiao juga hilang. Semua salahmu. Semua ini karena kamu. Kamu yang pertama mengkhianatiku. Semua ini adalah kalian akibat perbuatan sendiri. Diam. Kalau kamu patuh terus menjadi anjing penjilatku. Baik-baik minta ampun pada Bapak Sheng. Bagaimana mungkin kami seperti tikus bersembunyi ke sana kemari? Waktu itu aku sudah memohon padamu. Kamu pergi tanpa melihat sekalipun. Kamu pantas mati. Aku sudah memperingatkan kalian sebelumnya. Kalian sendiri yang cari mati. Kamu tidak membiarkanku hidup tenang. Kamu juga jangan harap bisa hidup. Dia sudah gila. Aku harus tenangkan emosinya dulu. Kamu tenang dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Cui, jangan lakukan hal yang akan kamu sesali. Aku tidak menyesal. Kalian yang selangkah demi selangkah membuatku terpojok seperti sekarang. Meskipun aku mati, aku akan menarik kamu dan Sheng Junting bersama untuk membayar nyawa kami bertiga. Kamu mau apa sih? Bayiku baru 2 bulan. Aku bahkan belum sempat melihatnya sekalipun. Dia sudah pergi selamanya dariku. Kakak, kamu tegas sekali. Kenapa kamu tidak bisa membiarkanku? Kalian, apa yang kalian inginkan? Aku bisa berikan semuanya. Syaratnya, kalian harus lepaskan aku sekarang. Aku ingin kamu mati. Coba katakan, kalau Sheng Junting tahu kamu diculik, apakah dia akan panik dan datang menyelamatkanmu? Jangan-jangan mereka mau memanfaatkanku untuk memancing Sheng Junting datang.
Tidak boleh. Aku tidak boleh biarkan mereka berhasil. Kalau mau selamatkan dia, datang sendirian. Kami kasih waktu setengah jam. Kalau tidak datang, kami bunuh dia. Lin Xiyin. Bukannya dulu kamu takut pada Sheng Junting? Kenapa sekarang malah khawatir padanya? Jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya? Kalian mau pakai aku untuk memancingnya datang? Sebaiknya lupakan saja niat itu. Dia tidak akan datang. Sudah, jangan pura-pura, Lin Xiyin. Sebagai sesama pria, aku bisa melihatnya. Cara dia memandangmu sangat penuh cinta. Lepaskan aku sekarang. Aku bisa anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau tidak, kalian pasti akan menyesal. Aku sarankan jangan main-main. SMS sudah dikirim ke Sheng Junting. Dia sangat peduli padamu. Pasti akan datang. Cuyi, kamu ini benar-benar sampah masyarakat. Apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum? Kamu nggak takut mati? Kalian yang duluan mau nyawaku, kalau kami sudah membunuhmu, kami nggak perlu lagi hidup dalam ketakutan setiap hari. Sheng Junting ini kan orang yang berada di puncak piramida. Tak disangka, dia sampai mau merendahkan diri untuk barang bekas sepertimu. Hari ini, aku akan menjatuhkannya dari singgasananya. KKI, dia sedang berusaha melepaskan talinya. Cepat, jangan sampai dia kabur. Mau kabur lagi? Hari ini, aku akan memutuskan urat tangan dan kakimu. Mau bagaimana lagi kamu nanti? Lepaskan dia. Urusanmu apa sampai ikut campur? Cepat pergi dari sini. Diam kau. Berani-beraninya kau sentuh dia, aku akan buat hidupmu lebih sengsara dari mati. Sheng Junting, cepat pergi. Tak disangka Direktur Sheng benar-benar datang. Ternyata dia sangat spesial bagimu, ya? Orang terkaya di dunia ini, sampai mau demi seorang wanita mengabaikan keselamatannya sendiri. Direktur Sheng benar-benar pria yang romantis. Ya, Lepaskan dia. Apa yang kalian inginkan? Semuanya bisa kuberikan, Termasuk nyawamu? termasuk nyawaku. Jangan. karena Bapak Sheng sudah memerintah. Bagaimana kami berani tidak menghormati permintaan ini? Lebih baik Bapak Sheng saja tusuk diri sendiri dengan pisau. Tunjukkan ketulusan Anda pada kami. Kami senang. Lalu kami akan melepaskan kalian. Jangan. Jangan. Saya sarankan jangan bermain trik. Kalau tidak, saya akan membunuhnya. Sheng Junting. Hanya ini. Sheng Junting. Kamu mempermainkan saya? Sudah puas? Marah demi wanita cantik. Bapak Sheng, semangat Anda hebat ya. Tapi sebelumnya, karena Anda menderita banyak kesulitan dan kehilangan seorang anak hutang ini, bagaimana harus diselesaikan? Lebih baik Anda berlutut untuk kami sujud dan akui kesalahan. Asalkan Anda memohon pada saya akan melepaskannya. Tidak. Jangan berlutut. Cepat pergi. Diam. Jika ingin dia hidup, lalu patuhlah melakukan apa yang Jiao Jiao katakan. Sheng Junting. Anda berlutut. Atau tidak berlutut? Anda menepati janji. Serang. Jangan. Hajar sampai mati. Jangan. Kalian jangan berkelahi. Berhentilah.
Lepaskan dia. Orang terkaya di dunia pun bagaimana? Selama dia punya kelemahan, bukan berarti dia tidak bisa kita kendalikan dengan mudah. Kamu dan dia, hanya satu yang bisa hidup. Kalau kamu mati, dia bisa hidup. Pilihan ada di tanganmu. Pilih. Sheng Junting, jangan percaya dia. Dia tidak akan melepaskanmu. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa mengambil risiko denganmu. Yingyin, hiduplah dengan baik. Jangan. Sheng Junting, Kenapa? Lin Xin. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh kalian. Pak Polisi, kalian salah tangkap. Bukan aku yang melakukannya. Itu Chu Yi. Semua ini dia yang memaksaku. Dia yang memaksaku melakukannya. Jiao Jiao, kamu. Dasar orang yang tak becus mengerjakan apapun, hanya bisa merusak segalanya. Kenapa kamu belum mati saja? Pak Polisi, aku benar-benar difitnah. Bawa dia. Presiden Direktur, Sheng Junting, jangan khawatir. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Oke? Ayo kita pergi. Aku mencintaimu. Sheng Junting, bagaimana? Tuan Sheng kehilangan terlalu banyak darah. Beberapa tulang rusuknya patah. Kepalanya mengalami cedera parah. Kalau begitu dia. Ibu. Aku akan bayar biaya untuk Bapak. Dokter. Dia sebenarnya bagaimana? Tidak mungkin. Dia pasti baik-baik saja. Sheng Junting, kamu pasti akan sembuh, benar kan? Jangan nakuti aku. Bangun. Bangunlah. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Aku juga tidak akan lari lagi. Aku akan selalu berada di sampingmu. Aku akan bersamamu selamanya. Baik kan? Jangan mati. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kenapa menangis sekeras itu? Aku kan belum mati. Kamu baik-baik saja. Kamu bohong padaku. Kamu sudah bangun sejak lama, kan? Yingyin, jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kamu hanya untuk membuatku cepat sembuh. Baru bilang begitu, kan? Mari kita menikah. Apa katamu? Menikah. Ayah. Ayah, kenapa kamu begitu bodoh? Hanya bangkrut saja. Aku bisa membuat keluarga Wang bangkit kembali. Lin Xin. Aku tidak akan membiarkanmu.
Aku juga akan membuatmu merasakan rasanya kehilangan orang yang dicintai. Junting, lukamu belum sembuh total. Mau kemana buru-buru banget? Sudah dapat kabar tentang orang tuamu? Pengin konfirmasi dulu? Benarkah? Kamu diam-diam menyelidiki tanpa sepengetahuanku kabar tentang orang tuaku dan tidak memberitahuku. Cuma pengen pastikan dulu. Kalau salah cari, bikin kamu senang sia-sia. Aku ikut sama kamu. Pengin ikut. Bikin aku senang dulu. Kurang. Dengar-dengar, selama ini, mereka juga hidup susah, untuk mencari kamu, juga menghabiskan banyak tenaga, extend. Kalau gitu, nanti aku harus bikin mereka hidup lebih enak. Baik. Aku juga akan anggap mereka seperti orang tua kandung dan hormati. Aku angkat telepon dulu. Apa? Mati? Junting, mereka bukan orang tua saya. Benar, kan? Bukan. Saya yang salah. Mereka adalah orang tua saya. Orang tua saya sudah meninggal. Mereka baru saja meninggal. Mereka sebenarnya sedang menunggu saya pulang. Semua ini salah saya. Ini semua kesalahan saya. Bukan salahmu. Jangan lihat lagi, ayo pulang. Lepaskan saya. Saya ingin membawa mereka pulang. Biar saya tahu siapa yang melakukannya. Saya akan mencincangnya berkeping-keping. Yin dengarkan. Ayo pulang. Saya akan menyuruh orang untuk menanganinya. Kau biarkan saya berkumpul dengan orang tua saya. Kenapa kau tidak membiarkan saya berkumpul dengan orang tua saya? Saya tahu siapa pembunuhnya. Bagaimana mungkin buktinya tidak cukup? Jepit rambut mutiara ini jelas milik Wang Chuxi. Ayahnya bunuh diri karena perusahaan Wang bangkrut dengan melompat dari gedung. Orang tuaku pasti dibunuh olehnya. Yin, tenang dulu. Tenang saja, aku pasti akan membalas dendam untuk ayah dan ibu. Aku akan cari dia sekarang. Ayah. Ibu. Lin Xin, aku sarankan kamu cepat pulang sekarang.
Rapikan barang-barang peninggalan orang tuamu. Kalau tidak, nanti habis dibagi-bagi mereka. Siapa? Membagi-bagi apa? Aku tahu, ini jebakan dia untuk memancingku ke sini. Tapi jebakan pun harus aku hadapi. Kalian sedang apa? Ini barang-barang orang tuaku. Siapa yang menyuruh kalian datang? Sayang, membuatku dirawat di rumah sakit, lalu membuat anak dan menantuku masuk penjara. Aku datang ambil sedikit kompensasi. Kenapa? Ini barang peninggalan orang tuaku. Ini satu-satunya yang mereka tinggalkan untukku. Kumohon, jangan ambil. Aku mohon jangan ambil ini. Basa-basi, aku bilang ini barang peninggalan anakku untukku. Rumah anakku yang dulu itu saja kau tidak memberikannya padaku. Barang rongsokan ini buatku nggak ada artinya. Kalian cuma mau uang, kan? Aku kasih uang, asal kau suruh mereka berhenti sekarang. Segini uangnya mau mengusirku? Menganggapku siapa? Barang berharga sudah hampir habis diambil. Sekarang bongkar rumahnya. Kalian ngapain? Jangan dihancurkan. Kalau kau masih berani buat onar, aku akan suruh 2 anak buahku ikut menghancurkanmu sampai mati. Tunggu. Aku adalah wanita Sheng Junting. Sheng Junting, bos besar di Beijing. Pernah dengar, kan? Kalau kalian berani sentuh aku, dia tidak akan membiarkan kalian. Hah? Kau tidak penasaran kenapa? Dia selama ini belum datang menyelamatkanmu? Ku beritahu, dia tidak akan datang. Sekarang dia sedang asyik dengan wanita lain. Wang Chusi, kau pikir kenapa kau bisa hidup sampai sekarang? Karena Yin Yin yang membelamu? Kenapa membalas budi dengan kejahatan? Aku tentu tahu kenapa aku bisa hidup sampai sekarang. Semua untuk membalas dendam pada kalian. Sial, Yin Yin. Sudah terlambat. Kamu bilang apa, Liu Guifang? Junting pergi untuk membalas dendamku. Dia tidak mungkin. Jangan lupa, Wang Chuxi baru tunangannya yang sah. Mereka memang jodoh yang ditakdirkan. Kalau bukan karena kamu ikut campur, mereka sudah lama menikah. Mana mungkin giliranmu, wanita rendahan seperti kamu. Kamu cuma mau rumah, kan? Sekarang juga kuberikan padamu. Suruh mereka berhenti. Kenapa tidak dari tadi? Aku jadi tidak perlu buang-buang tenaga. Wang Chusi, memanggil kalian ke sini pasti bayarannya lumayan, ya? Sekarang malah mau memerasku? Tidak takut serakah ingin menelan gajah? Itu bukan urusanmu. Aku hanya ambil hakku. Mereka bilang, dibagi berapa untuk kalian? Aku bayar 10 kali lipat. Tangkap dia untukku. Lin Xin, jangan mimpi. 20 kali lipat. Dengarkan aku. Tangkap dia. Orang yang bagi uang bisa berkurang 1, bagus, kan? Kalian ngapain? Aku ini tante kalian. Kalian tidak boleh berlaku seperti ini pada tanteku. Maaf, Tante. Dia bayarnya terlalu banyak. Kamu. Sekarang, bawa aku cari Wang Chusi. Temukan dia, baru aku bisa bayar kalian. Kak, mending kita jangan masuk deh. Kalian tunggu di luar saja, aku masuk sendiri. Sebenarnya Yin Yin ada di mana? Kamu mau bilang atau tidak? Aku tidak akan memberitahumu. Kamu tunggu saja untuk mengurus jenazahnya. Memberi aku obat bius. Bahkan tak tahu malu menggodaiku. Kamu ini orang macam apa? Bisa pantas ku sentuh? Sheng Junting, kamu mengklaim diri sangat setia pada Lin Xin. Tapi tetap saja sampai detik terakhir baru ada tenaga untuk mendorongku. Kurasa kamu sebenarnya bukan karena pengendalian diri kuat, tapi kamu tidak mampu, kan?
Sheng Junting, bunuh saja aku. Bunuh aku. Beri aku akhir yang cepat. Memberimu akhir yang cepat. Yin. Mereka bilang kamu tiba-tiba menghilang. Kamu baik-baik saja? Apa mereka melakukan sesuatu padamu? Mereka tidak berani berbuat apa-apa. Cuma minta uang saja. Wang Chuxi menyuruh Liu Guifang mengosongkan peninggalan orang tuaku. Seharusnya aku tidak membiarkannya hidup. Biarkan dulu. Yin. Kali ini tidak boleh lagi lembek. Sheng Junting, kamu gila? Junting, tidak boleh membiarkannya mati. Semudah itu. Aku masih harus bertanya padanya. Orang tuaku sebenarnya bagaimana mereka mati? Lin Xin, kamu pura-pura jadi orang baik apa? Aku beritahu kamu. Orang tuamu tepat dibunuh oleh Sheng Junting. Ah, kalau tidak mengatakan yang sebenarnya lagi, kamu akan menderita. Sheng Junting, dia tidak bisa menerima kamu kembali ke sisi orang tua kandungmu. Dia takut kamu meninggalkannya. Jadi, urusan pembunuhan itu dilemparkan padaku. Sheng Junting, untuk membuatmu tetap di sisinya, apa saja yang telah dilakukannya? Bukankah orang yang dibunuhnya untukmu sudah banyak? Yang bersiul, lidahnya dipotong. Yang menatap, bola matanya dicungkil. Membeli kuburan untukmu. Maaf, aku salah. Lin Xin, dia hanya dengan membuat semua orang di sekitarmu semuanya dibunuh habis, baru kamu akan menurutinya sepenuhnya. Baru kamu tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Junting, kenapa kamu tidak menjelaskan? Benarkah kamu membunuh orang tuaku? Dia diam saja, berarti mengakui. Lin Xin, kalau mau balas dendam, cari dia saja. Benar-benar kau? Sudah terlambat. Kau datang ke grup Wang bukan cuma karena urusan orang tua Lin Xin, kan? Kau tahu, Wang Group sebentar lagi akan mengancam Sheng Group. Jadi kau mau bertarung habis-habisan denganku. Kau terlalu menganggap dirimu hebat. Kau pikir dengan membeli beberapa media dan stasiun TV bisa mengancam Sheng Group? Kau yang meremehkan media dalam memanipulasi opini publik. Mencari anak perempuan selama 20 tahun, tewas di bawah gedung pembongkaran Bagaimana Feng Shi jika Group. wanita yang kau cintai mengira kau yang membunuh orang tua kandungnya? Ayo kita bertaruh. Jika Lin Xin masih mau percaya padamu, aku akan menarik semua berita ini. Kalau tidak, dia pasti akan hidup seumur hidup dalam kecurigaan dan prasangka terhadapmu. Aku bisa membunuhmu sekarang juga. Kalau aku mati, tersangka utama kasus ini adalah kau, Pa Sheng. Coba bertaruh. Ini kesempatan yang kuberikan untukmu. Apakah kau tidak ingin tahu Lin Xin terhadapmu sebenarnya punya berapa banyak perasaan? Yingin. Percayalah padaku. Aku percaya padamu. Junting, kamu tidak pernah melakukan hal yang menyakitiku. Waktunya bayar. Bapak Wang. Yingin, kamu mau bagaimana menanganinya?
Kalau dia mau menyerahkan diri, tentu tidak perlu tangan kita yang kotor. Aku mengerti. Aku punya cara agar dia menyerahkan diri. Lepaskan aku akan menyerahkan diri. Lin Xin, kamu dan Sheng Junting benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Satu mau memukul, satu mau dipukul. Kamu habiskan sisa hidupmu dengan musuh pembunuh ayahmu saja. Habiskan sisa hidupmu bersamanya. Yingin, tentang orang tuamu, aku sangat menyesal. Kalau saja aku yang pergi melihat duluan, tidak akan membuatmu bersedih seperti ini. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku tahu grup Sheng awalnya berencana membongkar gedung tempat mereka tinggal. Kamu demi mereka baru melepaskan tanah itu, sehingga Wang Chuxi bisa mengambil kesempatan. Mengorbankan keuntungan ratusan miliar. Ayo kita adakan pernikahan. Aku ingin menikahimu sekarang. Baik. Silakan pengantin pria mencium pengantin wanita. Sheng Junting. Aku Aku tahu, aku juga mencintaimu,